Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim, dialah seorang wanita salihah dari Bani Israel, keturunan para nabi. Dia adalah permaisuri Raja Fir'aun, seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang besar pada masa itu. Tidak hanya memiliki paras yang cantik, Asiyah adalah seorang wanita yang berakhlak mulia, lemah lembut, penyayang, dan menjunjung kebenaran. Hidup dalam gelimangan harta dan kemewahan tidaklah menjadikannya bahagia. Dia seorang wanita mukminat yang teguh dengan keimanannya dan taat kepada Allah. Allah telah mengangkatnya pada kedudukan yang paling tinggi karena keteguhan imannya melawan kezaliman suaminya sendiri yang mengaku sebagai Tuhan. Kebahagiaan duniawi rela ia tinggalkan demi mencari kebahagiaan yang abadi. Siksaan dan pengorbanan nyawanya Allah balas dengan rahmat dan keridhaan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 4 wanita mulia penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Hadis riwayat Ahmad. Fir'aun adalah seorang raja besar yang berkuasa pada masa itu. Dengan kekuasaannya, dia dapat melakukan apa saja, sehingga bisa berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia menindas segolongan dari kaum Bani Israel. Dia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup bayi perempuannya. Terdapatlah seorang wanita yang melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia adalah ibunya Musa, bayi yang kelak akan menjadi Rasul Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surah Taha ayat 38 dan 39. Maka atas penjagaan dan perintah Allah, sampailah peti itu di pinggiran istana Raja Fir'aun. Asiyah yang kala itu melihat dari kejauhan peti tersebut, kemudian memerintahkan para punggawanya untuk mengambil. Atas kasih sayang yang Allah turunkan kepada bayi Musa, maka Asiyah dan orang-orang yang kala itu melihat bayi tersebut langsung jatuh cinta dan menyukainya. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Akhirnya Fir'aun pun menuruti keinginan istrinya. Asiyah merawat dan membesarkan bayi Musa dengan penuh kasih sayang. Disitulah tumbuh benih-benih keimanan dalam hati Asiyah. Benar adanya, Musa akhirnya menjadi anak yang bisa menghantarkan hidayah kepada orang tuanya. Keimanan Asiyah semakin kokoh ketika Nabi Musa mengaku dirinya sebagai Rasul utusan Allah dan menunjukkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun datang kepada Fir'aun. Sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksanya. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Quran Surah Taha ayat 47. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka
Tiba-tiba ia menelan habis semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir Fir'aun. Mengetahui kekalahan itu, mereka serta-merta menyatakan diri keimanannya kepada Allah. Hal ini membuat Fir'aun murka. Ia menyiksa dan membunuh setiap orang yang mengikuti keimanan Nabi Musa. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 124. Asiyah yang sekian lama menyembunyikan keimanannya tak gentar melihat hal tersebut. Dia dengan terang-terangan mengakui bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan manusia, bukan suaminya. Mengetahui istrinya sendiri menyatakan hal tersebut, bertambah kemurkaan Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan para algojonya untuk membawa Asiyah ke sebuah padang pasir. Asiyah dibelenggu tangan dan kakinya lalu disiksa di atas panasnya terik matahari. Dan apabila Fir'aun meninggalkannya, maka sayap-sayap malaikat menaunginya. Ketika Asiyah melihat batu besar akan ditimpakan ke tubuhnya, ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surah Tahrim ayat 11. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Allah memperlihatkan sebuah bangunan istana di dalam surga. Asiyah tersenyum. Sungguh siksaan yang ditimpakan kepadanya sudah tidak ia rasakan. Fir'aun berkata, "Bagaimana bisa dia tersenyum sedangkan kita menyiksanya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut ruhnya. Maka berakhirlah penderitaan wanita salihah ini. Allah telah mengangkatnya pada martabat yang paling tinggi serta menempatkannya di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.